Fatal sekali. Yuk, siapa aja boleh? 1 ayat 6. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Ya. Nah, terus Inggrisnya lihat. Itu menjadi suatu kerajaan. Terus Inggrisnya. And has made us kings. Kings. And priests. Ya. To his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Nah, di situ kita lihat penerjemahan Alkitab itu sangat dipengaruhi oleh perasaan. Ini buat saya istilahnya ini. Yang terjemahkan pasti orang Jawa ini. Karena sungkanya lebih banyak. Kamu bilang raja. Iya, beda. Bukan kingdom, tapi as kings. Pernah nggak sih kita sadar, saudara, bahwa kita ini akan memerintah dunia? Bukan untuk sombong, bukan. Kenapa? Nanti tanggal 27 September ini, gereja-gereja seluruh Pennsylvania akan kumpul di Harrisburg untuk berdoa, minta Tuhan melawat kembali Amerika. Kenapa mereka milih Harrisburg? Karena salah satu founding fathers, Benjamin Franklin, pernah berkata, kalau manusia itu nggak dipimpin, not governed by God, pasti dipimpin oleh tiran. Nah, kata itu. Nah, William Penn, pendiri Pennsylvania, itu yang waktu dia membeli begitu banyak tanah di wilayah Pennsylvania, dan dia dibagi-bagi kepada banyak hal, dan dia mendirikan kota Philadelphia. Dia itu ingin supaya apa yang dinyatakan oleh Benjamin Franklin dan kerinduan dia. Wah, kalau kita lihat sejarahnya William Penn, dia sangat cinta Tuhan. Nah, orang-orang Pennsylvania ingin mengembalikan doa itu. Saudara, kenapa? Manusia ini sudah capek dipimpin oleh manusia. Betul enggak? Ini Obama belum setengah tahun ini. Setengah tahun lebih. Sudah kayak begini keadaannya. Milih-milih sendiri, bingung sendiri. Itu contoh. Waktu itu saya katakan pada beberapa orang ini, kalau orang-orang dekatnya Obama nggak ngajak dia bertobat cari Tuhan lagi, ngeri sekali. Kasihan dia sekarang. Itu orang dekat dia harus mendorong dia untuk cari Tuhan. Seperti pengalaman Raja Yosafat. Itu luar biasa. Coba baca 1 ayat dulu. 2 Tawari, pasal yang ke-20, ayat yang ke-3. Tuhan maunya begitu. Silakan dibaca. Waktu itu dia diserang. Tiba-tiba aja. Yosafat menjadi takut. Nah, menjadi takut. Dengar, ini kata kunci. Wajar dia takut. Karena kalau kita baca di ayat 1, tiba-tiba aja negara diserang musuh tanpa persiapan. Nah, sebagai manusia dia takut. Nah, reaksinya dia takut itu apa? Lanjutkan. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, stop sampai di sini. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini waktunya pemerintahan Barack Obama harus cari Tuhan. Lagi tergencet begitu hebat. Saudara, dunia sudah capek. Sungguh. Apa yang kita pikirkan ketika Yesus ngajar kita doa Bapa kami? Your kingdom come. Apa sih yang ada di benak kita dengan kata itu? Itu nggak main-main. Ternyata kita ini harus membawa pemerintahan surga turun ke bumi. Katakan amin. Kalau tidak, seperti ini keadaannya. Setannya makin kurang ajar. Makin kurang ajar. Nah, yang bisa menghentikan mereka. Kapan iblis itu bisa diselesaikan? Itu kapan? Ini nggak bicara kiamat, tidak. 2 kalau begitu. Maaf. 2 Tesalonika 2. Ya. Ayat 8 dan 9. pada waktu itu ya, itu pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, itu si jahat itu. Terus? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, cukup sampai situ aja. Siapa sih pendurhaka? Itulah si jahat itu. Di bahasa Inggrisnya bilang siapa? Ayat 8. The lawless one. The lawless one. Orang gak kenal hukum. Kita lihat sekarang ini dunia. Saya pernah ngajak berpikir gini. Menurut saudara,
antara drugs ya dengan gospel, mana lebih laku? Aneh bukan? Injil itu gratis. Ya, Injil dengan narkoba. Injil itu gratis. Dan impact-nya kalau orang terima itu luar biasa bukan? Forgiveness, salvation, happiness, semuanya. Nah, yang gratis nggak laku. Dan hasilnya luar biasa. Yang mahal laku. Dan kita lihat impact-nya orang kena drug. Yang mati sudah berapa banyak. Yang ditembak. Hidup hancur, masa depan hancur. Tetap laku. Dan makin gila. Kira-kira apa yang kita pikirkan sebagai gereja? Kalau ini bicara bisnis, berarti manajer dan marketingnya gospel yang kurang ajar. Gobloknya nggak habis-habis. Betul nggak kalau saya pakai kata itu? Drug yang nggak punya kantor, nggak punya direktur, nggak punya manajer, laku. Nggak punya marketing lagi. Nanti nggak cara berpikir ini. Nah, jadi Yesus harus cepat datang untuk mengalahkan si penuh harga. Maka itu memakai dua kata kerja situ. Membinasakan dan memusnahkan. Bahasa Inggris pakai kata apa itu? Masih ayat yang ke-8 tadi. Consume. Consume. Ya. And destroy. 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 Kenapa dia harus menggunakan dua kata kerja ini? Memang setan ini kurang ajar. Berarti sudah. Gereja adalah satu-satunya kelompok manusia yang sangat diharapkan oleh dunia ini, juga oleh surga, untuk menyelesaikan semuanya itu. Maka itu dia bicara pemerintahan kepada kita. Barang siapa menang, dia akan duduk bersama aku. Dia jadikan kita raja-raja dan imam-imam. Punya otoritas dalam hidup ini. Pernah nggak kita sadarkan hal ini? Nah, jadi tujuan kita suruh sempurna seperti itu, mengurus ini. Saya lihat sekarang ini. Hampir nggak ada orang tua yang nggak ketakutan punya anak zaman sekarang ini. Bukan cuma untuk memberi makannya, tapi pengaruh lingkungan, kejahatan luar biasa. Anak besar sedikit belasan tahun sudah, terus jadi apa nanti anak ini? Apalagi dengan hukum yang ada. Mereka boleh ngesuk orang tua. Wih, ngeri sekali. Kapan yang akan berakhir? Lihat kelaparan semakin gila. Betul-betul dari berapa prediksi berapa tahun yang lalu bahwa suatu hari akan ada perang di dunia karena rebutan air. Sebentar itu akan terjadi itu. Ketika kekeringan seperti ini. Nah, kita pindah dulu. Satu hari satu cari. Dan Bapak tunjukkan kepada satu ayat saja. Yang merupakan akhir daripada semuanya ini. Ini kan sudah capek. Satu hari saya ngikuti berita di Inggris ini. Akhirnya saya nggak ngikuti lagi. Cuma pas sampai terakhir saya ngikuti itu, pengadilan masih bingung. Karena ada hukum yang menyatakan bahwa hak orang tua. Jadi orang tua ini membunuh anaknya sendiri, anak perempuan, umur 13 tahun, dibuang ke sungai. Nah, waktu diadili, dia berkata begini, apakah negara menjamin anakku nggak diperkosa? Apakah negara menjamin anakku nggak kena drug? Apakah negara menjamin kalau anakku nanti nggak hancur pernikahannya? Ya nggak bisa jawab negara. Ya sudah, itu anakku. Bisa bayangkan, karena putus asanya orang tua itu. Karena nggak sanggup lihat keadaan seperti ini. Makin hari makin kurang ajar. Si iblis ini. Nah, ayatnya ada di Matius 24 ayat 14. Nah, kalau kita lihat semua ini, saudara. Maaf ya, ternyata kita itu cuma main-main di gereja. Jangan marah dulu saya bilang ini. Lalu betul nggak? Kita lihat seperti ini. Tuhan itu menantikan kita untuk ngurus dunia ini mau diapakan. Nah, maka itu kalau pengajaran-pengajaran di gereja tidak segera meningkat ke hal seperti ini, masih hanya berputar lagi ada tentang masalah-masalah sehari-hari. Terus kapan ayat ini digenapi? Coba baca bahasa Indonesianya, nanti Jonathan baca bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Indonesia 24 ayat 14.